Hello Soulseeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua oke-oke saja. Haleluya. Sebelum aku berbicara lebih jauh, aku ingin menyapa dengan greetings dari bahasa Jawa. Kiranya ini untuk teman-teman saudara-saudaraku yang ada di sana yang bisa berbahasa Jawa, kiranya mendapat berkat dari salam ini. Astunipun seminggu utawi sepekan kaping setunggal kula tansah ngaturaken sapa aruh rengkuh dumateng panjenengan sedaya. Kanthi pangajap wonten ing pendak pepanggihan punika andadosaken binerkahan tumrap panjenengan sedaya. Boten kesupen kula ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian kula. Kados pundi kabaripun panjenengan? Halo, kok halo toh? Pripun kabaripun? Halo itu bukan ya salah-salah. Kok halo? Menapa panjenengan sami bagas waras, otot kawat balung wesi? Haleluya. Menapa kawontenan panjenengan sami sarwa sae punika ingkang dados panyuwunan kula lumantar donga ingkang kula kanjukaken wonten ngarsa dalam Gusti Allah. Ewon dene wonten ingkang nembe manggih rubeda lan nandang rekaos, kasuwun boten perlu susah lan grantes utawi nelongso. Nggih, awit wonten ing giaran punika panjenengan insun badhe pikantuk kegiatan saking sabda dalam Gusti Yesus. Pramila monggo sami tetep midhangetaken giaran utawi tayangan punika ingkang namung cekak aos ananging migunani ing saklamining gesang. Amin. Oke Soulseeker, tetap stay tune di Think of Soul channel. Haleluya. Amin. Pendekatan Temani dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soulseeker, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab begitu banyak jemaat yang antusias mengikuti ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan ini kalau orang Jawa bilang ora baeng-baeng, tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh menyiapkan diri mereka untuk datang beribadah di dalam hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari datang berdoa di gereja dan mereka sungguh-sungguh mencari kekuatan yang besar. Soulseeker, pada hari pencurahan Roh Kudus, saya akan bicara banyak tentang kedudukan Roh Kudus di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Karena apa? Karena ketika aku melihat mengapa Tuhan itu mengizinkan kita ini orang percaya mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan ini bisa berlebihan dalam hidup kita. Kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Aku tidak usah beri contoh, tapi aku percaya kamu semua mengalami ini. Kita ingat
di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini perkataan firman, ini perkataan Yesus sendiri. Soul Seeker, mengapa Tuhan izinkan kita ini mengalami sebuah ketakutan dan kekhawatiran yang kadang berlebihan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal ini berbicara bahwa kita tidak bisa lepas dari kesusahan. Betul? Kalau Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan bahwa kesusahan, kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini, dan dikatakan besok ada kesusahannya sendiri, berarti kesusahan itu tetap ada, tetap berjalan dalam hidup kita. Tapi kita jangan kaget kalau ayat ini berbicara demikian. Justru ayat ini memberikan preventif supaya kita menjadi orang yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan kita akan terus menghadapi, mengalami kesusahan, kekhawatiran, dan ketakutan sepanjang hidup kita. Betul? Ini yang kita harus ketahui, bahwa ternyata kita akan menghadapi dan mengalami kesusahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saya ingat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus di dalam sebuah ketakutan yang besar, mereka bersembunyi di sebuah rumah yang tertutup rapat, yang seolah-olah tidak ada penghuninya, padahal di situ berjubel murid-murid Yesus di sana, ditutup rapat, dan tidak ada orang tahu bahwa murid-murid Yesus ada di dalam rumah itu. Soul Seeker, aku mau tanya, apakah yang membedakan ketakutan murid-murid Yesus pada saat Yesus mati, dan juga pada saat Yesus bangkit? Mereka juga ketakutan, diam di dalam rumah, mereka hanya bingung dan bagaimana harus menghadapi ketakutan. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi pasti membunuh mereka. Soul Seeker, untuk mengerti apa yang membedakan ketakutan antara peristiwa kematian dan kebangkitan bagi murid-murid Tuhan, karena mereka ketakutan, sama terus ketakutan. Soul Seeker, kalau kita melihat kedua peristiwa ini, mereka tetap sama-sama dalam keadaan takut. Dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Soul Seeker, ini perkataan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita mengerti sungguh bahwa kekhawatiran hari ini cukup sampai hari ini. Jangan dibawa tidur, nanti mimpinya aneh-aneh. Jangan dibawa sambat mengeluh dengan istri ataupun suami, karena sehari cukup sehari. Dikatakan di sana bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Berarti kita ini terus menghadapi yang namanya kesusahan. Kita ini terus menghadapi yang namanya kekhawatiran. Kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, kesusahan sepanjang hidup kita. Siap? Akhir zaman dunia makin sukar, segala-galanya menjadi sukar. Tetapi kita harus tahu bahwa dikatakan kesusahan besok mempunyai kesusahan. Jadi doa kita untuk hari ini cukuplah untuk hari ini. Kekhawatiran kita doakan. Besok ada kekhawatiran lagi. Aku tidak menyatakan bahwa besok lebih besar atau lebih kecil kesusahan dan kekhawatirannya, tetapi pasti ada lagi kesusahan. Nggak enak ya nih, kata-katanya nggak enak. Kata-katanya kok rasanya agak nggak enak. Tetapi kita harus hadapi bahwa kita ini manusia, harus tahu bahwa kita ini akan menghadapi, mengalami yang namanya kesusahan. Murid-murid Yesus pun ada dalam ketakutan, Soul Seeker. Ketika mereka menghadapi Yesus mati, mereka bersembunyi rame-rame di satu rumah, tertutup, terkunci rapat, jendelanya ditutup. Cuma ada bolongan-bolongan kayu, mereka mengintip situasi. Karena mereka ketakutan dengan orang Yahudi. Karena pemimpinnya, yaitu Yesus, mati. Mereka takut.
mereka takut sekali. Dan di sisi lain, mereka juga ketakutan ketika mereka di dalam rumah yang terkunci dan mereka berjubel di situ, duduk rame-rame. Di saat Yesus bangkit, di saat Yesus menyatakan, mereka masih dalam ketakutan, saudara. Mereka masih di dalam ketakutan. Apa yang membedakan ketakutan mereka antara peristiwa kematian Yesus dan peristiwa kebangkitan Yesus bagi murid-murid Tuhan? Ini perlu kita tahu, saudara. Ternyata mereka tetap ada dalam ketakutan. Yesus mati, Yesus bangkit, mereka tetap ada dalam ketakutan. Tetapi saat Yesus mati, dalam kematian Yesus, mereka takut akan orang Yahudi karena mereka takut dibunuh. Tetapi dalam peristiwa saat kebangkitan Yesus, mereka takut bagaimana cara membuktikan Yesus itu hidup. Karena Yesus menampakkan berulang-ulang kali selama 40 hari. Jadi mereka juga tetap dalam ketakutan, tetapi ketakutannya beda. Bagaimana cara membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup. Hal ini sama kan dengan diri kita, sama dengan dirimu, di mana kadang kita takut untuk menyatakan bahwa Yesus itu hidup, bahwa Injil itu berkuasa, bahwa Injil itu memberikan mujizat, bahwa Injil itu memberikan berita keselamatan, tapi kita takut untuk memberitakan. Ini sama dengan murid-murid Yesus yang melihat cetowelo-welo. Jelas mereka lihat secara kasat mata, bahkan Thomas itu mencelupkan di dalam lubang atau luka Yesus di lambungnya, dan mencelupkan tangannya di tempat di mana Yesus dipaku. Dia meraba Yesus, tetapi mereka tetap takut bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Betul? Sebenarnya kuncinya, makanya kita butuh Roh Kudus. Ini kuncinya di sini. Kita tuh tidak mampu. Kita sudah melihat, sudah mendapat suatu pernyataan dari Tuhan, tetapi untuk bersaksi itu harus melalui Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Aku rasa kita boleh katakan amin. Soul Seeker, apakah takut itu wajar? Wajar. Tetapi aku ingin katakan bahwa semua ketakutan itu berasal dari roh yang bukan dari Tuhan, yaitu roh setan, yang memberikan kita takut. Dan roh manusia kita itu sangat lemah. Ketika dicemploi, ketika ditunggangi roh takut, kita mudah sekali takut. Dikatakan dalam 2 Timotius 1:7, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ini ingat, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, penguasaan diri. 2 Timotius 1:7. Artinya apa? Roh ketakutan dan kegelisahan itu bukan berasal dari Tuhan. Sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadikan kita penakut, namun memberikan kita kekuatan, kasih, dan disiplin diri. For the Spirit God give us doesn't make us timid. Bahwa roh Tuhan diberikan tidak membuat kita takut, justru membuat kita kuat. Amin. Soul Seeker, aku mau tunjukkan, menyatakan bagaimana kita dapat tahu bahwa roh itu bergerak, berbicara, dan mempengaruhi jiwa kita. Ini aku akan berbicara roh manusia kita. Dalam 1 Yohanes 4:1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4:1. Jadi kita akan melihat, merasakan bahwa roh manusia kita ini kadang ditimpa, dimasuki dengan roh-roh setan untuk membuat kita menjadi takut, untuk membuat kita menjadi orang yang bingung. Soul Seeker, aku satu kali ketawa dan rasa aneh ketika di Google membahas tentang rumah orang tuaku di Sayidan, karena dituliskan di sana gereja gotik.
yang ada setannya gitu. Padahal itu bukan gereja, itu rumah saya. Saya membaca, saya terus mengikuti pemberitaan yang begitu berjibun. Dan orang katanya pernah melihat ada 2 anak kecil kembar, ada orang mengatakan ada nenek, bahkan ada 4 pria, 4 anak muda masuk ke rumah kami dan coba melihat, menjadi seperti dunia lain gitu. Tapi aku ketawa, itu rumahku itu waktu aku lahir di sana. Aku tahu betul peristiwa di sana. Aku sendirian tidak pernah takut, tapi banyak orang hanya dengan gedung-gedung seperti itu mereka takut. Soul Seeker, aku mau tanya kepada kamu, kita ini kadang malah lebih peka dengan roh setan daripada Roh Kudus. Di tempat-tempat yang katanya horor, yang katanya banyak setan, kita peka sih, aduh ada apa nih ya, aku bulu kuduku berdiri. Kita kok peka sekali, mengerti? Tapi justru kehadiran Roh Kudus kita tidak peka. Hei, kamu orang percaya, jangan seperti itu. Roh takut itu bukan dari Tuhan, roh takut itu dari setan, mengerti? Jadi kamu harus belajar mengerti bahwa ternyata roh itu bergerak loh. Roh itu menguasai kita, roh itu bisa membuat kita tidak berpikir secara nalar, pikiran kita dibawa kemana-mana, gek-gek-ngkong ini, gendang-gendong. Kita pikiran jadi aneh. Betul? 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Begini, kita ini kadang pikiran kita dimasuki dengan cerita-cerita tahyul, dongeng nenek-nenek tua yang tidak punya kerja, dia pengen dihargai, dia pengen digandrungi, dia cerita tentang setan. Ngapain itu loh? Udah nenek cerita setan, nanti kalau kang selupan, nanti kalau kesurupan malah mati nanti. Ini firman Tuhan katakan, jauhilah tahyul, jauhilah dongeng nenek-nenek tua yang suka lambenya turah, cerita-cerita tentang setan-setan. Betul? Bahkan dikatakan di situ, latihlah dirimu beribadah. Artinya kita melatih diri kita melatih roh kita untuk beribadah, untuk memberikan kekuatan kepada roh kita, roh dirimu, supaya kamu kuat terhadap roh-roh dunia ini. 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikan apa yang kukatakan. Ini Paulus katakan kepada Timotius, perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Wah, luar biasa ya. Tuhan akan memberikan dalam segala sesuatu. So, sekarang aku mau kasih contoh gini. Sebuah pengertian itu tidak langsung kita tahu. Aku ingat waktu orang tuaku, waktu aku masih kecil, aku suka sembunyi di balik pintu. Lalu kadang tanganku masuk di celah-celah pintu itu, aku gini-gini. Lalu saat itu ayahku melihat aku, dia ajak aku duduk di tempat tidur, dan dia ambil sapu lidi untuk membersihkan tempat tidur. Dia katakan, ini sapu lidi dia masukkan semua ke celah pintu, lalu ditutup. Sulit, artinya tidak bisa patah. Tapi dia ambil satu lidi lalu dia masukkan dan ditutup, dijepit oleh pintu itu dan lidi itu patah. Ayahku katakan, kamu hati-hati, jarimu tuh masuk nanti jarimu bisa patah. Aku bingung waktu itu, aku masih kecil, aku kan cuma main peta umpet. Ingat lagi waktu aku disuruh oleh ibu untuk membawa gunting atau pisau. Biasanya aku bawanya gini. Lalu ayahku bilang gini, kamu kalau bawa gunting jangan begini, tapi gini. Kenapa ya? Supaya tidak menusuk orang. Kalau ada orang lari, kamu guntingmu begini, nanti bisa orang ketusuk. Tapi saya sebagai anak yang kecil, saya belum bisa memahami, belum bisa mengerti. Jadi pengertian itu membutuhkan waktu. Betul? Ini sama dengan orang nyetir, ya. Maaf, ini aku pakai contoh seorang perempuan yang pertama kali nyetir mobil, dia bingung, dia pakai seat belt, dia ditutup rapat, dia bingung, lalu dia pegang prosnelengnya, dia lihat remnya dan sebagainya. Dinyalakan
mobilnya, dia mulai dakdidukser. Dia ketakutan, dia jalannya, dan dia lihat hidung mobil di depan tuh, dia lihat, jangan sampai nanti nabrak orang. Betul? Ini perlu latihan tidak sekali. Ini perlu latihan yang berulang-ulang kali. Jadi orang yang sudah berkali-kali menyetir, dia ada insting, dia ada feeling, sehingga pemahaman ini, pengertian ini berjalan di luar nalarnya. Dia tahu mana rem, dia tahu mana gas, dia tahu mana bagian banting setir dan sebagainya. Mengerti, saudara? Ini butuh waktu. Pengertian itu butuh waktu. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Tetapi ini butuh waktu. Tidak langsung jadi. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada sesuatu yang bekerja di luar akal kita, yaitu Roh Kudus. Jadi pengertian ketika kita diajar oleh Roh Kudus, kita akan terus belajar dan terus belajar. Dan ada satu pengertian yang tiba-tiba kita mengerti. Karena apa? Roh Kudus yang berbicara dengan lembut, dengan manis kepada kita. Amin. Pengertian ini sangat penting. Terlebih lagi di dalam hal rohani. Ini sangat membutuhkan pengertian. Dan pengertian rohani tidak dibatasi umur. Ada satu anak kecil yang bisa mengerti akan firman Tuhan, walaupun dia tidak belajar teologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu akan memberikan pengertian di dalam hal-hal rohani. Makanya kalau baca Alkitab jangan langsung baca selesai. Baca Alkitab memang lebih baik dikeluarkan suaranya supaya kita bisa mendengar firman itu. Tetapi jangan cepat-cepat dan langsung ditutup, langsung berdoa. Coba berikan waktu untuk kita mengerti bahwa Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian rohani. Itu penting sekali. Amin. Aku akan berikan contoh dari kitab Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Pertanyaannya, apakah Taurat itu ada? Apakah Taurat itu diberikan hanya untuk kita mengenal dosa saja? Jadi kan butuh pengertian kan? Kalau tidak mengerti, oh berarti Taurat itu hanya untuk kita tahu, oh hanya suatu pemberitahuan. Tidak. Jadi ini butuh yang namanya pengertian rohani. Contoh yang lain lagi, dari kitab Titus 3 ayat 5. Ketika diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Lalu kalau kita bandingkan dalam kitab Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ini kan membingungkan. Ayat di atas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi di ayat yang lain, di kitab yang lain dikatakan iman tanpa perbuatan dalam mati. Lalu perbuatan yang bagaimana? Mengerti ya? Ini yang butuh pengertian rohani. Ini butuh pengertian rohani. Jadi kalau kita tidak memiliki pengertian rohani yang diberikan Roh Kudus, maka bisa kacau balau. Betul? Pemahaman rohani sangat penting. Dan ini pekerjaan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita. Amin. Kembali kepada ketakutan. Jika Tuhan tidak memberikan ketakutan, berarti ketakutan itu yang melanda kita. Entah itu kekhawatiran ya, kekhawatiran akan kebutuhan, ketakutan nanti akan jadi apa. Pokoknya segala ketakutan. Saya mau katakan, ketika engkau mengalami ketakutan, coba engkau rasakan sungguh ketakutanmu itu. Rasakan sungguh ketakutanmu itu. Nanti kamu akan masuk di dalam sesuatu pikiran dalam jiwamu. It is not make a sense. Ketakutan itu it is not make a sense. Tidak masuk akal. Ketakutan itu membuat kita jadi ngelokro. Jadi kita jadi lemah, lunglai, lelah, lesu, letih. Itu karena ketakutan.
Tetapi kalau kita rasakan betul ketakutan, ketakutan itu tidak masuk akal. Makanya ada bahasa Jawa, gek engkau ini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. It is not make sense. Jadi, aku ingin mengajak kamu untuk mengalami secara pribadi pekerjaan Roh Kudus melalui kondisi hidup yang sulit, pergumulan yang berat, jalan yang sukar kau tempuh. Coba engkau duduk diam dalam sikap berdoa dan coba renungkan di sana bagaimana Roh Kudus itu akan membimbing kita, akan mengingatkan firman-Nya kepada kita, sehingga kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus itu. Tadi saya katakan, kita bisa sangat pekat dengan roh setan, roh ketakutan tadi ya, takut tempat-tempat yang gelap gitu. Ini pun sama. Kita harus tahu bahwa roh itu bekerja di dalam dirimu. Roh itu bersaksi bahwa kamu itu anak-anak Allah. Roh itu akan bicara dalam dirimu. Dan roh itu akan membimbing kamu, memberikan pengertian. Segala ketakutan, segala kekhawatiran yang terus kamu hadapi di hari esok, itu akan bersama dengan Roh Kudus untuk engkau mengerti di sana. Untuk engkau mengalami bagaimana aku dapat bertahan, bagaimana aku tidak mengeluh, bagaimana aku tetap sukacita di dalam situasi yang sulit. Itu butuh pengertian dari Roh Kudus. Amin. Kembali lagi soal ketakutan yang murid-murid Yesus alami pada saat Yesus mati. Tadi saya katakan bahwa mereka ketakutan karena akan diancam dan dibunuh orang Yahudi. Tetapi saat kebangkitan mereka bertemu dengan Yesus, mereka tetap ketakutan, bingung bagaimana membuktikan bahwa Yesus hidup. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, tunggulah, tetaplah di kota ini, karena Roh Kudus akan datang, dan Dia akan menolong kamu. Roh Kudus yang datang itu bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya. Roh Kudus menyertai orang percaya selama-lamanya. Saudara, aku mau mengatakan ini, tetapi ini perkataan bisa menyinggung kamu. Jangan hanya berhenti bahwa engkau sudah dibaptis Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Itu hanya untuk menguatkan imanmu. Tetapi pekerjaan Roh Kudus sebuah pekerjaan yang besar. Kalau Yesus 3,5 tahun ada di dunia ini untuk menyatakan pekerjaan Allah, tetapi Roh Kudus setelah Yesus, Dia berpuluh beratus tahun Dia bersama orang percaya, menyatakan, membuka, memberikan pengertian melalui apa? Roh Kudus di dalam roh kita. Amin. Jadi jangan hanya kamu puas sudah bisa bahasa roh. No way. Tidak. Roh Kudus itu akan membawa kita untuk kita mengenal, mengerti akan hal-hal yang rohani. Saudara, aku pernah menjumpai seseorang yang ketakutan dan bahkan dia menyembunyikan identitas dirinya karena dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Ini kan kasihan, saudara. Saya akan bacakan dari Yesaya 32 ayat 15-17, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, orang Kristen digambarkan tentang orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan karena pekerjaan Roh Kudus. Begini, orang Kristen padang gurun, cara berpikirnya selalu own wisdom, selalu memakai hikmat dirinya, cara berpikirnya, prinsipnya dirinya sendiri. Sehingga apa?
Dia hanya memberikan kehidupannya keadilan. Ini, keadilan ini, itu, keadilan itu. Tetapi keadilan yang dia ceritakan, yang dia terapkan adalah keadilan dari pikirannya sendiri. Dan itu tidak membawa damai sejahtera, tidak membawa ketenangan, tidak membawa ketentraman. Makanya dikatakan Roh Kudus akan bekerja dan menjadikan kita menjadi orang Kristen kebun buah-buahan yang selalu melakukan kebenaran. Amin. Ini luar biasa. Soul Seeker, dalam pekerjaan Roh Kudus yang aku ingin katakan di sini, Dia akan memberikan kamu pengertian, bukan lagi hikmat keadilan dari dirimu, dari bacaanmu, dari orang-orang ngomong, tetapi hikmat keadilan daripada Tuhan yang memberikan kebenaran, sehingga hidupmu menjadi tenang, menjadi tentram. Mengerti? Bukakan hatimu, biar Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus yang berbicara dalam hatimu. Dan aku percaya, hari ini kita tidak akan takut. Kalau dikatakan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Karena esok, hari besok, ada kesusahannya sendiri. Kita tidak perlu takut, karena akan diberikan pengertian, akan dijagai Roh Kudus sebagai bodyguide-mu, Roh Kudus sebagai bodyguard-mu yang melindungi, yang menuntun kamu, sehingga kamu tidak pernah tersesat. Amin. Soul Seeker, kiranya ini jadi berkat. Aku rindu setiap orang yang mendengar bahwa Roh Kudus ada di pihakmu. Roh Kudus ada selama-lamanya dengan kamu, sampai kamu disebut Tuhan. Amin. Jadi tetap semangat, hadapi kesulitan, kesukaran, kesusahan. Tetap minta hikmat daripada Roh Kudus. Dia akan menerangkan jalan yang harus kamu tempuh. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku telah selesai berbicara. Aku sangat terbatas Tuhan, tetapi aku minta setiap orang yang mendengar channel Think of Soul, channel ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya tidak ada satu orang pun takut akan dunia, takut akan kesukaran, takut akan hal apa yang terjadi pada masa depan ini. Karena kami percaya, orang percaya diberikan Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan, kami takut kepada Tuhan, dan kami ingin hidup bagi Tuhan. Terpuji nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terus maju, terus semangat. Tuhan memberkatimu. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. God bless. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.